Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrul syiyam, syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa lanjutkan bahasan kita pada seputaran Ramadan ini, dan sekarang kita akan bahas hal yang berkaitan dengan tingkatan-tingkatan takwa. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyandingkan antara takwa dengan wara'. Kadang takwa disebutkan adalah makom tertinggi dari wara'. Kadang pula dikatakan bahwa wara' adalah kondisi tertinggi dari orang yang bertakwa. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali membagi takwa ini menjadi empat tingkatan. Yang pertama adalah wara'ul udhul. Ini adalah tingkatan di mana orang yang bertakwa itu sudah meninggalkan hal yang wajib, mengerjakan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram-haram. Jadi, yang wajib dia kerjakan, yang haram dia tinggalkan. Kemudian makom yang kedua dari orang yang bertakwa adalah wara'us syubhat. Wara'us syubhat ini adalah setiap syubhat yang tidak wajib dijauhi, maka dia hindari, dia tinggalkan. Jadi yang tidak wajib dijauhi dari hal-hal yang syubhat, bagi orang yang berada pada makom yang kedua ini, maka dia tinggalkan. Seperti seorang yang tidak mau berburu karena khawatir dia berburu dari hewan yang lepas dari para pemburu yang lainnya, ya dia meninggalkan itu. Sebagaimana juga disebutkan dalam sebuah hadis, da ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkanlah hal-hal yang meragukan kepada hal-hal yang tidak meragukan. Dalam riwayat yang lain ada juga disebutkan oleh Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini adalah seorang ulama muhaddisin, seorang ahli hadis yang dia menceritakan tentang kondisinya bahwa dia meninggalkan 14.000 dirham penghasilan yang meragukan hatinya kepada mitra dagangnya. Sehingga inilah makom yang kedua dari takwa. Lalu kemudian yang ketiga adalah wara'ul muttaqin. Wara'ul muttaqin ini adalah tingkatan takwa yang ketiga, di mana hal-hal yang boleh-boleh saja, yang halal, dia juga mulai hindari, dia tinggalkan. Dikatakan oleh Umar bin Khattab bahwa kunna nada'u tis'ata a'syaril halal. Kami dahulu meninggalkan 9/10 dari penghasilan yang halal. Mukhafatan an taqa'a fil haram. Ya, karena khawatir pada hal-hal yang terjerumus ke dalam hal-hal yang haram. Jadi penghasilannya 100% itu, yang 90% dia tinggalkan. Dia hanya mengambil 10%-nya saja, karena khawatir itu akan menjerumuskannya kepada hal-hal yang haram. Gitu. Bahwa hal inilah yang menjadi ciri khas di kalangan orang-orang yang bertakwa. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa la yablughul 'abdu darajatal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi mukhaffatan
ma bihi ba'sun. Seseorang hamba tidak akan mencapai derajat muttaqin sehingga dia meninggalkan apa yang tidak berdosa karena takut terhadap apa yang berdosa. Ini para sahabat dahulu melakukan demikian. Umar bin Khattab memberikan kesaksian bahwa kunna nada'u tis'ata asyaril halal. Kami meninggalkan 9/10 atau 90% penghasilan yang halal itu karena takut terjerumus kepada hal-hal yang haram. Luar biasa. Yang halal saja dia hindari. Jadi jamaah sekalian, ini tingkatan takwa yang ketiga. Jadi wara'ul muttaqin. Jadi luar biasanya karena emang inilah makomnya orang yang bertakwa. Dijelaskan juga dalam kitab Ihya ini pada makom yang ketiga ini seperti orang-orang yang tidak melihat rumah orang-orang kaya dan dandanan-dandanannya karena khawatir membangkitkan ambisi dan mendorong kepadanya kepada hal-hal yang maksiat. Orang-orang dahulu juga demikian. Orang-orang salaf terdahulu mereka membenci pakaian yang halus. Mereka mengatakan bahwa siapa yang lembut pakaiannya maka lemah pula agamanya. Sampai seperti itu. Kekhawatiran di kalangan para sahabat terkait dengan hal-hal yang boleh. Orang-orang yang diberi kesempatan mendapatkan penghasilan halal yang banyak, itu kalau dia bisa menghindari hal-hal yang boleh-boleh sini, hanya mengambil 1/10-nya saja, maka ini makom yang ketiga dari orang yang bertakwa. Waroknya pada level yang ketiga ini. Kemudian level yang terakhir, level yang tertinggi adalah wara'us sidqi, yaitu di mana seorang yang bertakwa itu sudah mengorientasikan semua yang dia peroleh mulai dari awalnya sampai pada memperolehnya, penggunaannya betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul hanya untuk menegakkan punggungnya saja. Dia tidak lagi tertarik dengan gemerlapnya dunia. Dia tidak lagi tertarik dengan kemauan nafsunya atau kepentingan pribadinya dan seterusnya. Nah, ini yang pernah juga dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali bahwa beliau memuntahkan minuman susu yang diminumnya. Setelah diminum dia baru tahu bahwa minuman itu adalah pemberian dari orang lain. Dia muntahkan seluruh dengan keras dari perutnya minuman itu. Walaupun sebenarnya minuman itu adalah minuman yang halal-halal saja. Atau pada zamannya Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Amirul Mukminin, mereka juga memadamkan lampunya ketika ada orang yang datang ke rumahnya dan dia membicarakan urusan yang sifatnya pribadi. Dia matikan lampu yang sumber penghasilannya dari Baitul Mal, lalu kemudian nyalakan lampu yang hasil yang dia peroleh dari hasil pribadinya. Atau juga disebutkan pula dalam kitab Ihya itu, seorang yang tidak makan dari makanan yang dimasak dari tungku yang kayu bakarnya, sisa kayu bakarnya dari kayu bakar yang makruh. Sampai pada level seperti inilah makom takwa itu. Jadi makom takwa itu bertingkat-tingkat, dan tingkatan yang tertinggi itu pada level di mana yang boleh saja dia hindari, tidak dia menikmati semuanya. Ada juga difatwakan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad itu memakruhkan para penjahit yang duduk menjahit di masjid dan dia mendapatkan upah dari penjahitnya itu. Atau seorang yang memintal kayu, memintal benang di bawah kubah masjid, sampai seperti itu.
itu dianggap penghasilannya makruh. Padahal sebenarnya secara fikih ya boleh-boleh saja, tidak masalah. Jadi jamaah sekalian, bahwa warok atau ciri khas bagi orang yang bertakwa ini adalah warok tadi. Kehati-hatiannya bertingkat-tingkat. Levelnya jadi empat tingkatan sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Oleh karenanya itu, jamaah sekalian, di bulan Ramadan ini kita adalah berusaha. Kita sedang berusaha untuk memperbaiki makom kita. Karena nanti setelah Ramadan kita bisa mencapai makom takwa pada level yang pertama, yaitu mengerjakan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram. Atau kita sudah bisa meninggalkan yang syubhat, yang tidak wajib dijauhi pun kita sudah meninggalkan. Atau pada level yang ketiga, waraul muttaqin, yaitu sudah menghindari yang boleh-boleh saja. Kita tidak ambil semuanya, kita hanya mengambil sekedarnya. Atau pada level yang keempat, yang itu semua sudah betul-betul lillahi ta'ala. Semua diorientasikan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan, petunjuk, sehingga kita bisa menjalankan Ramadan ini dengan penuh khusyuk, ihtisaban, penuh dengan perhitungan, penuh dengan usaha yang sungguh-sungguh, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan kita pada makomnya orang-orang yang bertakwa. Kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.